Aroma kopi robusta yang baru digiling menyatu dengan wangi manis dari kruasang almond yang baru keluar dari oven. Bagi Aluna, ini adalah simfoni pagi yang menenangkan, musik pengiring hidupnya yang telah ia bangun kembali not demi not. Kafe butik yang ia kelola, pagi di sudut jalan, adalah dunianya. Dinding bata ekspos yang hangat, perabotan kayu jati yang kokoh, dan alunan musik jazz pelan yang mengalir dari pengeras suara tersembunyi, semuanya adalah cerminan dari ketenangan yang ia perjuangkan begitu keras untuk diraih. Pagi itu, seperti pagi-pagi lainnya selama 3 tahun terakhir, Aluna bergerak dengan efisiensi yang anggun. Ia menyapa barista langganannya dengan senyum, memeriksa stok biji kopi dari Gayo, dan memastikan setiap meja tertata sempurna. Pelanggannya mengenalnya sebagai sosok yang ramah namun berwibawa, seorang wanita berusia awal 30-an dengan sorot mata yang menyimpan kedalaman, seolah telah melihat lebih banyak daripada yang seharusnya. Mereka tidak tahu bahwa fasad tenang ini adalah sebuah benteng yang dibangun di atas reruntuhan kehidupan lamanya. 5 tahun yang lalu, Aluna adalah orang yang berbeda. Ia adalah seorang istri yang dunianya berpusat pada suaminya, Rian. Mereka menikah muda, dipenuhi cinta yang meluap-luap dan mimpi-mimpi sederhana. Rian adalah pusat gravitasinya, matahari di tata suryanya. Lalu, suatu Selasa pagi, matahari itu padam. Rian pergi, tanpa surat, tanpa pesan, tanpa pertengkaran sebelumnya. Ia hanya menghilang, membawa serta separuh jiwa Aluna dan meninggalkan kekosongan yang menganga. Tahun pertama setelah kepergian Rian adalah neraka yang kabur. Aluna menghabiskannya dengan menelepon teman-teman, keluarga Rian, bahkan melaporkannya sebagai orang hilang, hanya untuk diberitahu bahwa Rian mungkin sengaja pergi. Keluarganya sendiri tidak banyak membantu. Ibunya, dengan simpati yang terasa seperti cemoohan, berkata, "Mungkin kamu kurang bisa mengimbanginya, Lun. Rian itu ambisius." Adiknya, Maya, yang saat itu masih di universitas, lebih blak-blakan. "Sudah kubilangkan, Kak, pria seperti Rian butuh wanita yang bisa membawanya naik, bukan yang puas hanya dengan menjadi ibu rumah tangga." Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada kepergian Rian itu sendiri. Di mata keluarganya, Aluna adalah kegagalan. Putri sulung yang pendiam, yang menikahi cinta pertamanya dan berakhir dicampakkan begitu saja. Sementara Maya adalah bintangnya. Cantik, populer, lulus dengan predikat cum laude dan langsung meniti karir cemerlang di perusahaan multinasional. Maya adalah anak emas, bukti kesuksesan orang tua mereka. Aluna adalah pengingat akan kerapuhan. Hanya mendiang ayahnya yang menunjukkan sedikit kelembutan. Sebulan setelah Rian pergi, ayahnya datang ke apartemen kecil Aluna. Ia tidak banyak bicara, hanya duduk di sampingnya, menepuk bahunya, dan berkata, "Badai membuat pohon memiliki akar yang lebih kuat, Nak." Itu adalah salah satu interaksi terakhir mereka yang paling berkesan sebelum penyakit merenggutnya setahun kemudian. Kata-kata itu menjadi sauh bagi Aluna. Dengan sisa tabungan dan uang pesangon ayahnya yang tak seberapa, Aluna memulai dari nol. Ia mengambil kursus barista, belajar manajemen bisnis kecil, dan menuangkan seluruh rasa sakitnya untuk membangun pagi di sudut jalan. Kafe ini adalah akarnya. Tempat ia membuktikan pada dirinya sendiri, bukan pada orang lain, bahwa ia bisa berdiri tegak bahkan setelah badai terhebat. Hari itu, di tengah kesibukan jam makan siang, seorang kurir berjaket hijau masuk, memanggil namanya. Ia menyerahkan sebuah amplop tebal berwarna sampanye dengan segel lilin berinisial M. Aluna langsung tahu itu dari siapa. Hanya adiknya yang masih menyukai hal-hal dramatis seperti ini. Ia membawanya ke kantor kecil di belakang kafe. Tangannya sedikit gemetar saat membuka segel itu. Di dalamnya ada sebuah kartu undangan yang berat dan mewah. Kertasnya bertekstur, tulisannya diembos dengan tinta emas yang berkilauan. "Dengan rahmat Tuhan, kami mengundang Anda untuk menyaksikan janji suci cinta kami. Maya Anindita Putri O calon suami tercinta." Aluna membaca detail waktu dan tempatnya. Sebuah hotel bintang 5 termewah di kota, Grand Elysium. Pesta yang dirancang untuk menjadi perbincangan semua orang.
Ia tersenyum tipis. Tentu saja Maya akan memilih tempat seperti itu. Perutnya terasa melilit. Campuran antara kewajiban seorang kakak dan keengganan untuk melangkah kembali ke dunia yang telah ia tinggalkan. Ia membayangkan tatapan para bibi dan paman, bisikan-bisikan mereka, perbandingan yang tak terhindarkan antara dirinya, si janda yang ditinggalkan, dengan adiknya yang cemerlang, yang berhasil menggaet pria, pasti, kaya raya. Ia hampir saja melempar undangan itu ke tempat sampah. Apa gunanya datang? Untuk menyakiti diri sendiri? Untuk memberikan kepuasan pada mereka yang meremehkannya? Ia bisa saja mengirim karangan bunga dan hadiah mahal, sebuah isyarat sopan dari kejauhan. Itu lebih mudah, lebih aman. Namun, saat matanya kembali tertuju pada undangan itu, ia teringat lagi kata-kata ayahnya. Badai membuat pohon memiliki akar yang lebih kuat. Apakah menghindari keluarga adalah tanda kekuatan? Ataukah menghadapinya dengan kepala tegak adalah bukti sesungguhnya dari akar yang telah ia tumbuhkan? Ia berutang pada dirinya sendiri untuk menunjukkan bahwa ia tidak lagi rapuh. Ia bukan lagi Aluna yang menangis berbulan-bulan di apartemen kosong. Ia adalah pemilik, pagi di sudut jalan. Seorang wanita yang membangun dunianya sendiri dari abu. Dengan tarikan napas panjang, ia mengambil ponselnya dan mengirim pesan singkat ke nomor Maya. Undangannya sudah sampai. Aku pasti datang. Setelah pesan terkirim, ia kembali memeriksa undangan itu sekali lagi. Ada sesuatu yang aneh. Di tengah semua detail mewah, nama desainer gaun, fotografer ternama, dan daftar panjang vendor kelas atas. Satu informasi krusial justru tidak ada. Nama calon mempelai pria. Hanya tertulis, calon suami tercinta. Mungkin Maya ingin memberikan kejutan. Aluna mengangkat bahu, menganggapnya sebagai salah satu keunikan adiknya yang selalu ingin menjadi pusat perhatian. Ia meletakkan undangan itu di laci mejanya, di bawah tumpukan faktur dan catatan pesanan. Namun, sebuah firasat aneh dan dingin merayap di punggungnya, sebuah riak kecil di danau tenang kehidupannya yang ia kira tak akan pernah terusik lagi. Ia tidak tahu, riak kecil itu adalah pertanda datangnya tsunami yang akan menjungkir balikkan segalanya. Seminggu berlalu dalam kabut antisipasi yang aneh. Bagi Aluna, persiapan menghadiri pernikahan adiknya adalah sebuah latihan pengendalian diri. Ia tidak ingin tampil mencolok, namun juga menolak untuk terlihat menyedihkan. Ia tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Setelah menimbang-nimbang, ia memilih sebuah gaun long dress berwarna teal gelap yang sederhana namun elegan. Potongannya klasik, membalut tubuhnya dengan pas tanpa berlebihan, kainnya jatuh dengan anggun hingga menyentuh lantai. Gaun itu adalah cerminan dirinya, tidak berteriak meminta perhatian, namun memancarkan kepercayaan diri yang tenang. Saat hari H tiba, Aluna menatap pantulan dirinya di cermin. Riasannya tipis, hanya cukup untuk menonjolkan fitur wajahnya dan menyembunyikan sisa lelah di bawah matanya. Rambutnya ia sanggul rendah, memperlihatkan leher jenjangnya. Ia bukan lagi gadis naif yang dinikahi Rian 5 tahun lalu. Wanita di cermin ini adalah seorang penyintas. Tatapannya lebih tajam, pundaknya lebih tegap. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh kekuatan yang telah ia bangun, dan melangkah keluar menuju mobilnya. Perjalanan menuju Hotel Grand Elysium terasa seperti melintasi dimensi lain. Ia meninggalkan jalanan yang familiar di sekitar kafenya, dengan bangunan-bangunan tua dan pepohonan rindang, menuju pusat kota yang gemerlap dengan gedung-gedung pencakar langit yang menusuk awan. Grand Elysium berdiri menjulang seperti sebuah istana modern. Fasad kacanya berkilauan di bawah sinar matahari sore. Kenangan pernikahannya sendiri berkelebat di benaknya. Sebuah acara sederhana di taman belakang rumah orang tuanya, hanya dihadiri keluarga dan teman terdekat. Ia ingat Rian memakaikan cincin di jarinya, tersenyum begitu tulus hingga matanya menyipit. Mereka tidak punya banyak uang, tapi mereka punya cinta. Setidaknya, itulah yang Aluna yakini saat itu. Ironis, pikirnya getir, bagaimana ia dulu memimpikan cinta abadi dalam kesederhanaan, sementara adiknya kini merayakannya dalam kemewahan yang terasa begitu asing. Begitu mobilnya memasuki lobi hotel,
Ia langsung disambut oleh barisan petugas valet. Karpet merah tergelar di pintu masuk utama, diapit oleh rangkaian bunga lili dan mawar putih setinggi orang dewasa. Suara gesekan biola dari string kuartet yang disewa khusus menyambut para tamu di lobi utama. Semua tampak seperti adegan dari sebuah film. Aluna menyerahkan kunci mobilnya dan melangkah masuk. Gaunnya berdesir pelan di lantai marmer yang mengilap. Ia langsung mengenali beberapa wajah kerabat di antara kerumunan tamu yang berpakaian glamor. Tante Ratih, adik dari ibunya, melihatnya lebih dulu. "Aluna? Ya ampun, tante kira kamu tidak akan datang." Sapanya dengan nada yang terlalu manis. "Sibuk sekali ya di kafe kecilmu itu? Sampai jarang sekali muncul di acara keluarga." Aluna tersenyum tipis, senyum yang sudah ia latih untuk situasi seperti ini. "Halo, Tante. Tentu saja aku datang. Ini kan hari bahagia Maya." "Syukurlah," jawab Tante Ratih, matanya memindai penampilan Aluna dari atas ke bawah. "Adikmu beruntung sekali. Calon suaminya ini bukan orang sembarangan. Loh, pengusaha sukses, katanya. Akhirnya ada juga di keluarga kita yang nasibnya cemerlang." Setiap kata adalah jarum kecil yang menusuk kulit. Aluna hanya mengangguk sopan dan pamit dengan alasan ingin menemui Maya. Ia berjalan menjauh, merasakan tatapan Tante Ratih di punggungnya. Ia tahu apa yang mereka semua pikirkan. Si sulung yang gagal dan si bungsu yang berjaya. Ia bertanya pada salah satu staf hotel di mana ruang rias pengantin, dan diarahkan menuju Presidential Suite di lantai paling atas. Pintu kayu ganda yang megah itu sedikit terbuka, memperdengarkan suara tawa dan obrolan yang riuh. Aluna mengetuk pelan sebelum masuk. Pemandangan di dalam suite itu persis seperti yang ia bayangkan. Sebuah ruangan super mewah dengan jendela dari lantai ke langit-langit yang menyuguhkan pemandangan kota. Di tengah ruangan, Maya duduk di depan meja rias besar berbingkai lampu, tampak seperti seorang ratu. Gaun pengantinnya yang bervolume memenuhi separuh ruangan, bertabur kristal Swarovski yang berkilauan. Beberapa pengiring pengantin sibuk merapikan detail gaunnya, sementara seorang penata rias dan penata rambut memberikan sentuhan akhir. Maya melihat pantulan Aluna di cermin. "Kak Aluna? Akhirnya datang juga?" Sapanya, nadanya datar, tanpa menoleh. "Tentu saja aku datang," jawab Aluna, melangkah mendekat. Ia berhenti sejenak, mengagumi penampilan adiknya. Terlepas dari segalanya, Maya memang tampak luar biasa cantik. "Kamu cantik sekali, Mei." Kali ini Maya tersenyum, senyum puas yang ditujukan pada pantulan dirinya sendiri. "Terima kasih. Gaun ini dirancang khusus oleh desainer dari Paris. Calon suamiku yang mengaturnya. Dia bilang, untuk wanitanya, tidak ada yang terlalu mahal." Lagi-lagi sebuah sindiran halus. Aluna memutuskan untuk mengabaikannya. "Aku ikut bahagia untukmu." Tiba-tiba, ibu mereka masuk ke ruangan, wajahnya berseri-seri. Ia langsung menghampiri Maya, memeluknya dari belakang dengan hati-hati agar tidak merusak tatanan rambutnya. "Anak ibu yang paling cantik. Sebentar lagi kamu akan jadi istri orang besar. Ibu bangga sekali padamu." Sang ibu lalu menoleh dan baru menyadari kehadiran Aluna. Senyumnya sedikit memudar. "Oh, Aluna, kamu di situ. Baguslah kamu datang." Hanya itu. Tidak ada pujian, tidak ada pelukan. Aluna sudah terbiasa, namun tetap saja terasa perih. Aluna mengalihkan perhatiannya kembali pada Maya. "Jadi, siapa pria beruntung yang berhasil merebut hati adikku ini? Kamu tidak pernah cerita detailnya." Maya tertawa kecil, tawa yang terdengar dibuat-buat. Ia melirik Aluna melalui cermin dengan tatapan penuh rahasia. "Sengaja. Biar jadi kejutan. Yang jelas, dia segalanya yang tidak dimiliki oleh pria-pria lain. Tampan, mapan, ambisius. Dia tahu apa yang dia mau dan bagaimana cara mendapatkannya." Ia berhenti sejenak, menatap lurus ke mata Aluna melalui pantulan cermin. "Bersiap saja untuk terkejut, Kak. Mungkin kakak bahkan kenal dia." Sebuah firasat buruk kembali menyergap Aluna, lebih kuat dari sebelumnya. "Kenal dia? Siapa?"
Sebelum Aluna sempat bertanya lebih jauh, seorang panitia masuk dan memberitahu bahwa acara akan segera dimulai. Semua orang mulai panik dalam keteraturan. Ibu mereka mencium pipi Maya sekali lagi. Jadilah istri yang baik. Jangan sampai mengecewakan suamimu. Ini kesempatan emas bagi keluarga kita. Aluna hanya bisa berdiri diam di sudut ruangan, merasa seperti hantu di tengah perayaan kehidupan adiknya. Ia memutuskan untuk keluar dari suite yang terasa menyesakkan itu. Saat ia melangkah keluar, ia mengucapkan satu kalimat terakhir pada adiknya. "Semoga kamu benar-benar bahagia, Maya." Maya tidak menjawab. Ia terlalu sibuk mengagumi kesempurnaan bayangannya di cermin. Dengan hati yang berat, Aluna berjalan menyusuri koridor hotel yang panjang menuju Grand Ballroom. Gema musik orkestra semakin jelas terdengar. Ia merasa seperti seorang aktor yang berjalan ke atas panggung untuk memainkan peran yang tidak ia inginkan. Dalam sebuah drama yang skenarionya tidak ia ketahui. Ia hanya berharap bisa melewati hari ini dengan cepat, tanpa ada drama tambahan. Sebuah harapan yang naif, karena ia tidak tahu bahwa babak paling menghancurkan dalam hidupnya akan segera dimulai. Grand Ballroom Hotel Grand Elysium adalah sebuah mahakarya kemegahan. Langit-langitnya yang setinggi belasan meter dihiasi 3 lampu kristal raksasa yang membiaskan cahaya ke seluruh penjuru ruangan, menciptakan ribuan pelangi kecil yang menari-nari di atas taplak meja sutra. Rangkaian bunga impor yang menjulang tinggi di setiap meja menebarkan aroma wangi yang memabukkan. Ratusan tamu, yang merupakan elit sosial dan bisnis kota, duduk dalam bisik-bisik kagum, pakaian mereka gemerlap di bawah cahaya temaram. Bagi Aluna, semua itu terasa seperti sebuah teater besar yang dingin. Ia merasa seperti penonton salah masuk, memegang tiket untuk pertunjukan yang berbeda. Ia menemukan sebuah kursi kosong di barisan agak belakang, cukup jauh dari panggung utama keluarga, namun memberinya pemandangan yang jelas ke arah pelaminan dan jalur karpet putih yang akan dilalui kedua mempelai. Dari tempatnya, ia bisa mengamati tanpa terlalu diamati. Sebuah posisi yang sempurna untuk seorang penyendiri. Musik orkestra yang tadinya mengalun lembut kini berubah menjadi melodi yang lebih agung. Lampu-lampu ruangan meredup, menyisakan sorotan utama pada pintu masuk dan jalur karpet putih. Seorang pembawa acara dengan suara bariton yang dalam mengumumkan dimulainya prosesi. Jantung Aluna mulai berdebar lebih kencang. Sebuah reaksi fisik terhadap atmosfer yang sengaja dibuat dramatis. Rombongan keluarga mempelai pria berjalan lebih dulu. Aluna tidak mengenali satu pun dari mereka. Wajah-wajah asing yang tersenyum sopan. Lalu, para pengiring pengantin wanita, teman-teman sosialita Maya, melangkah anggun dalam balutan gaun berwarna senada. Dan kini, marilah kita sambut mempelai pria kita. Suara pembawa acara menggema. Semua kepala menoleh ke arah pintu utama. Aluna ikut mencondongkan tubuhnya ke depan. Rasa penasarannya bercampur dengan firasat buruk yang semakin pekat. Mungkin kakak bahkan kenal dia. Kalimat Maya terngiang kembali. Siapa? Ia mencoba memutar otaknya, memikirkan semua pria dalam lingkaran pertemanan lama mereka, para putra dari kolega bisnis ayah mereka. Tidak ada satupun yang terasa pas. Sesosok figur tegap muncul dari ambang pintu yang bermandikan cahaya. Tuxedo hitam yang dijahit sempurna membungkus tubuhnya, dasi kupu-kupu bertengger rapi di lehernya, dan rambutnya ditata klimis ke belakang. Ia mulai melangkah menyusuri karpet putih, senyum percaya diri tersungging di bibirnya saat ia mengangguk pada beberapa tamu. Dari kejauhan, Aluna merasakan debaran aneh di dadanya. Ada sesuatu yang familiar dari cara pria itu berjalan, dari postur tubuhnya. Tidak, itu tidak mungkin, bisiknya dalam hati. Itu hanya imajinasinya. Terlalu banyak kenangan yang terpicu hari ini. Pria itu semakin dekat. Ia melewati barisan-barisan tamu, senyumnya semakin lebar saat matanya tertuju pada pelaminan. Saat ia melewati barisan tempat Aluna duduk, cahaya dari lampu kristal di atasnya jatuh tepat di wajahnya, menerangi setiap fiturnya dengan kejelasan yang brutal. Waktu berhenti. Napas Aluna tercekat di tenggorokannya. Suara orkestra, bisikan para tamu, denting gelas,
Semuanya lenyap ditelan keheningan yang memekakkan di dalam kepalanya. Dunia menyempit, terowongan pandangannya hanya tertuju pada satu wajah. Wajah yang ia lihat setiap pagi selama 4 tahun. Wajah yang ia cium sebelum tidur. Wajah yang menghantui mimpi-mimpinya selama 5 tahun terakhir. Rian. Itu adalah Rian. Suaminya. Pria yang masih terikat dengannya secara hukum, yang menghilang tanpa jejak, kini berdiri di sana, beberapa meter darinya, sebagai calon suami dari adiknya sendiri. Gelombang pertama adalah penyangkalan murni. Otaknya menolak informasi yang dikirimkan oleh matanya. Ini lelucon. Halusinasi akibat stres. Seseorang yang sangat mirip. Kembarannya yang tidak pernah ia ceritakan. Penjelasan apapun, sekonyol apapun, terasa lebih masuk akal daripada kebenaran yang terpampang di depan matanya. Lalu gelombang kedua datang, menghantamnya seperti tsunami. Pengakuan. Rasa sakit yang begitu tajam dan menusuk menjalari setiap sel tubuhnya, membuatnya sulit bernapas. Setiap potongan misteri kini menyatu dengan presisi yang mengerikan. Undangan tanpa nama. Senyum penuh rahasia maya. Perkataan ibunya tentang menantu yang bisa dibanggakan. Ini bukan kecelakaan. Ini adalah sebuah konspirasi, sebuah pengkhianatan berlapis yang dirancang dengan sempurna di belakang punggungnya. Rian telah sampai di ujung karpet, berdiri di depan meja akad, membelakanginya. Aluna tidak bisa mengalihkan pandangannya. Ia melihat punggung tegap yang dulu sering ia peluk, kini terasa begitu asing dan mengancam. Musik kembali berubah, kali ini menjadi lagu pernikahan yang klasik. Pintu utama kembali terbuka. Di sanalah Maya berdiri, didampingi oleh paman mereka yang ditunjuk sebagai wali. Maya tampak seperti bidadari, senyumnya merekah bahagia, matanya hanya tertuju pada pria yang menantinya di ujung sana. Ia melangkah anggun, tidak menyadari tatapan kosong kakaknya yang menusuk dari kerumunan. Aluna menjadi patung. Seorang penonton di reruntuhan hidupnya sendiri. Ia melihat Maya tiba di sisi Rian. Ia melihat Rian meraih tangan adiknya, tersenyum lembut. Senyum palsu yang kini bisa Aluna lihat dengan jelas. Penghulu mulai berbicara. Suaranya terdengar jauh, teredam oleh debuman darah di telinga Aluna. Ia melihat paman mereka menjabat tangan Rian. Lalu, suara Rian terdengar melalui pengeras suara, jernih dan mantap. Suara yang dulu selalu membisikkan kata cinta padanya. Saya terima nikah dan kawinnya Maya Anindita Putri binti almarhum Bapak Hermawan dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai. Satu tarikan napas. Seluruh ruangan serempak berteriak. Sah! Gema kata itu, disusul oleh tepuk tangan yang membahana dari ratusan tamu, akhirnya memecahkan kebekuan Aluna. Tapi tidak seperti yang ia duga. Tidak ada teriakan. Tidak ada tangisan histeris. Tidak ada keinginan untuk berlari dan mengacaukan segalanya. Syok itu terlalu dalam, terlalu menusuk, hingga melumpuhkan semua emosi permukaan. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang dingin dan hampa. Di tengah tepuk tangan meriah yang merayakan penyatuan dua pengkhianat itu, Aluna hanya duduk diam. Matanya yang tadinya dipenuhi rasa sakit kini berubah menjadi bening dan kosong. Seolah-olah sesuatu di dalam dirinya telah mati, dan di atas kuburannya, tumbuh sesuatu yang baru. Sesuatu yang keras, dingin, dan sangat, sangat tajam. Pernikahan ini bukan hanya sebuah pengkhianatan. Ini adalah deklarasi perang. Dan Aluna baru saja memutuskan, dalam diamnya, bahwa ia tidak akan kalah. Tepuk tangan meriah itu perlahan mereda, digantikan oleh alunan musik orkestra yang kembali mengalun megah. Rian dan Maya, kini resmi sebagai suami istri, saling berciuman di bawah hujan kelopak mawar artifisial dan kilatan lampu blitz dari para fotografer. Mereka adalah pusat alam semesta, sepasang raja dan ratu di istana mereka yang berkilauan. Para tamu berdiri, tersenyum, dan bertepuk tangan sekali lagi sebelum perlahan-lahan mulai bergerak menuju area resepsi untuk menikmati hidangan malam. Hanya Aluna yang tetap terpaku di kursinya, sebuah pulau keheningan di tengah lautan manusia yang bergerak. Tubuhnya terasa berat, seolah terbuat dari timah. Ia menyaksikan Rian, suaminya,
Menggandeng tangan adiknya menuruni pelaminan, menyapa para tamu VIP dengan senyum yang sama yang pernah ia berikan padanya. Senyum yang Aluna kira hanya diperuntukkan baginya seorang. Seseorang tanpa sengaja menyenggol kursinya, membuyarkan lamunannya. "Maaf, Mbak." Aluna hanya mengangguk kosong. Ia harus berdiri. Ia harus bergerak. Menjadi patung di tengah keramaian hanya akan menarik perhatian yang tidak diinginkannya. Dengan gerakan yang terasa lambat dan kaku seperti robot, ia bangkit dan membiarkan arus kerumunan membawanya menjauh dari aula akad nikah menuju ruang perjamuan utama. Ruangan itu bahkan lebih spektakuler. Meja-meja bundar ditata dengan taplak berwarna emas, dihiasi peralatan makan perak dan gelas-gelas kristal yang berkilauan. Prasmanan mewah terhampar di sepanjang dinding, menyajikan segala jenis hidangan dari berbagai belahan dunia. Aroma daging panggang, saus truffle, dan parfum mahal para tamu berbaur di udara. Namun bagi Aluna, semua itu hanyalah pemandangan dan bau yang kabur dan tidak berarti. Indranya terasa kebas. Suara tawa dan denting gelas terdengar seperti dengungan jauh di dalam air. Ia menemukan sebuah sudut yang agak tersembunyi di dekat taman vertikal yang menjulang di dinding, lalu bersandar di sana, menjadikan pilar marmer sebagai perisainya. Dari sana, ia memiliki sudut pandang yang sempurna untuk mengamati panggung utama. Pelaminan megah tempat Rian dan Maya kini duduk, menerima ucapan selamat. Setiap pemandangan di depannya memicu serpihan kenangan yang menyakitkan. Ia melihat Rian menatap Maya dengan tatapan memuja saat adiknya tertawa. Seketika, Aluna terlempar kembali ke masa lalu, ke hari pernikahan mereka yang sederhana. Rian menatapnya dengan cara yang persis sama di bawah tenda putih di halaman belakang rumah. Saat itu, ia merasa seperti satu-satunya wanita di dunia. Melihat tatapan itu kini diberikan kepada adiknya sendiri terasa seperti sebuah penodaan. Kenangan yang dulu menjadi harta karun paling berharganya, kini terasa seperti barang curian yang dipajang di etalase orang lain. Lalu, ia melihat Rian membisikkan sesuatu ke telinga Maya, membuat adiknya tersipu malu. Kilas balik lain menghantamnya. Sebuah malam hujan di apartemen kecil mereka. Listrik padam, dan mereka hanya diterangi sebatang lilin. Rian memeluknya dari belakang, membisikkan janji-janji di telinganya. "Kita mungkin tidak punya apa-apa sekarang, Aluna. Tapi suatu hari nanti, aku janji, dunia akan jadi milik kita. Kita akan membangun semuanya bersama-sama." Janji-janji itu, yang pernah menjadi bahan bakarnya, kini terasa seperti racun yang bekerja lambat, menggerogoti sisa-sisa hatinya. Membangun bersama, rupanya berarti Aluna yang meletakkan fondasinya, lalu Rian membangun istananya di atas fondasi itu bersama wanita lain. Aluna mengalihkan pandangannya, namun pemandangan berikutnya justru lebih menyakitkan. Ia melihat Rian berdiri untuk menyambut ibunya. Ia memeluk ibu mertua barunya dengan hangat, tertawa sopan saat ibunya menepuk-nepuk lengannya dengan bangga. Aluna ingat betapa dinginnya sikap ibunya terhadap Rian dulu. Dia tidak punya masa depan yang jelas, begitu kata ibunya. Sekarang, karena Rian telah kembali dengan topeng kesuksesan, ia disambut seperti anak raja yang hilang. Kesetiaan dan ketulusan tidak ada harganya di dunia ini, yang terpenting adalah penampilan. Dari sudut persembunyiannya, Aluna menjadi seorang pengamat hantu. Ia melihat Rian dengan mudahnya membaur. Ia menepuk punggung paman-pamannya, berjabat tangan dengan kolega-kolega bisnis mendiang ayahnya, dan menebarkan pesonanya ke segala arah. Ia bergerak dengan kepercayaan diri seseorang yang tahu bahwa ia telah tiba di tempat yang ia inginkan. Ia terlihat lebih cocok menjadi bagian dari keluarga itu daripada Aluna sendiri. Tiba saatnya bagi kedua mempelai untuk turun dari pelaminan dan menyapa tamu dari meja ke meja. Jantung Aluna berdebar kencang. Setiap langkah yang mereka ambil terasa seperti hitungan mundur menuju sebuah ledakan. Ia bisa lari sekarang. Pergi ke toilet, menyelinap keluar melalui pintu samping, dan menghilang ke dalam malam. Tidak akan ada yang menyadarinya. Itu adalah pilihan yang paling logis. Pilihan yang paling aman. Tetapi kakinya menolak untuk bergerak. Sesuatu dalam dirinya, bagian yang baru saja mengeras menjadi baja, ingin melihat ini sampai akhir.
Ia tidak akan lari. Tidak lagi. Pasangan pengantin baru itu semakin dekat. Aluna bisa mendengar tawa Maya yang melengking, diselingi oleh suara Rian yang dalam dan menenangkan saat ia berterima kasih kepada para tamu. Mereka hanya berjarak 2 meja lagi. Aluna menegakkan punggungnya, memegang gelas berisi air mineral dengan erat, buku-buku jarinya memutih. Tepat saat Rian selesai berbicara dengan seorang tamu, matanya menyapu sekeliling ruangan. Dan kemudian, tatapan mereka bertemu. Hanya sepersekian detik, di atas bahu Maya yang sedang tertawa, mata Rian terkunci pada mata Aluna. Untuk sesaat, topengnya retak. Aluna melihatnya, kilatan keterkejutan murni, kepanikan sesaat dari seorang penipu yang tertangkap basah. Senyumnya goyah. Namun, secepat kilat, ekspresi itu lenyap. Digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih buruk. Sudut bibirnya sedikit terangkat membentuk senyum tipis yang dingin dan meremehkan. Tidak ada rasa bersalah di matanya. Tidak ada penyesalan. Yang ada hanyalah arogansi dan kemenangan telak. Senyum itu seolah berkata, "Ya, ini aku. Kau lihat aku sekarang? Aku mendapatkan segalanya yang tidak bisa kau berikan. Aku menang, dan kau kalah. Apa yang bisa kau lakukan?" Maya, yang sama sekali tidak menyadari drama tanpa suara yang terjadi di belakangnya, menarik lengan Rian. "Sayang, ayo. Om dan Tante di sana sudah menunggu." Rian memutuskan kontak mata dengan Aluna, kembali memasang senyum hangatnya untuk sang istri baru, dan berjalan menjauh seolah tidak ada apa-apa. Momen itu adalah titik baliknya. Senyum meremehkan itu adalah percikan api yang membakar habis sisa-sisa kesedihan dan keputusasaan Aluna. Rasa sakit itu tidak hilang, tetapi berubah bentuk. Ia tidak lagi membakar dari dalam, melainkan menempa sesuatu di dalam dirinya. Amarah yang dingin dan jernih kini mengambil alih. Ia bukan lagi korban yang gemetar di sudut ruangan. Ia adalah seorang wanita yang telah dikhianati oleh 2 orang yang paling seharusnya ia percaya. Mereka telah mengambil masa lalunya, merusaknya, dan kini mereka memamerkan kebahagiaan palsu mereka di atas penderitaannya. Aluna meneguk air mineral di gelasnya dalam sekali tegukan, rasa dinginnya menjalar di tenggorokannya yang kering. Ia menatap punggung Rian dan Maya yang semakin menjauh. Pesta ini belum berakhir. Bagi mereka, ini mungkin adalah puncak kemenangan. Tapi bagi Aluna, ini baru saja menjadi awal. Awal dari sebuah perhitungan. Kemarahan adalah api, tetapi di dalam diri Aluna, api itu telah membeku menjadi es. Es yang tajam dan jernih, memberinya fokus yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak akan lari. Ia juga tidak akan membuat keributan yang akan menjadi tontonan bagi ratusan tamu dan bahan gosip selama berbulan-bulan. Itu akan menjadi kemenangan bagi mereka. Aluna menginginkan sesuatu yang lain. Ia menginginkan jawaban, meskipun ia tahu jawaban itu akan berupa kebohongan. Ia ingin menatap mata pengkhianatnya dan membiarkan mereka tahu bahwa ia tahu. Strateginya sederhana. Ia harus memisahkan mereka. Rian terlalu licin, terlalu pandai bersilat lidah di depan umum. Tapi Maya, adiknya, selalu memiliki titik lemah, arogansinya. Aluna memutuskan untuk memulai dari sana. Ia menunggu dengan kesabaran seekor predator. Ia berdiri diam, menyatu dengan bayang-bayang, matanya tidak pernah lepas dari pasangan pengantin baru itu. Kesempatannya datang sekitar setengah jam kemudian. Setelah berfoto dengan beberapa teman kampusnya, Maya berbisik pada Rian dan menunjuk ke arah belakang panggung. Rian mengangguk, lalu kembali berbincang dengan seorang pejabat. Ditemani salah satu pengiringnya, Maya berjalan cepat menuju koridor yang mengarah ke toilet dan ruang ganti pribadi. Inilah saatnya. Aluna meletakkan gelasnya dan bergerak. Ia berjalan dengan langkah yang tenang dan terukur, tidak terburu-buru, menyusuri tepi ruangan agar tidak menarik perhatian. Ia tiba di depan koridor berkarpet tebal itu beberapa detik setelah Maya menghilang di ujungnya. Toilet wanita di Grand Elysium lebih mirip lounge mewah daripada kamar kecil. Sofa beludru, cermin-cermin besar berbingkai emas, dan wastafel pualam menghiasi ruangan. Saat Aluna masuk,
Ia melihat Maya sedang berdiri di depan cermin, sementara pengiringnya membantunya merapikan beberapa helai rambut yang lepas dari sanggulnya. Sudah sempurna lagi, kata si pengiring pengantin. Terima kasih, San. Kamu tunggu di luar saja sebentar, aku butuh sedikit ruang, kata Maya, suaranya terdengar sedikit lelah. Temannya mengangguk dan keluar, melewati Aluna di ambang pintu tanpa benar-benar memperhatikannya. Pintu berat itu tertutup dengan suara mendesah pelan, meninggalkan keheningan yang tegang. Kini hanya ada mereka berdua, kakak dan adik, orang asing. Aluna tidak bersuara, hanya berdiri di sana. Maya, yang sedang memejamkan mata sambil memijat pelipisnya, akhirnya merasakan ada kehadiran lain. Ia membuka matanya dan melihat pantulan Aluna di cermin. Wajahnya yang lelah seketika menegang. Senyum palsu otomatis terpasang di bibirnya. Kak Aluna, sedang apa di sini? Kukira kakak sudah pulang. Sapanya, nadanya berusaha terdengar santai namun gagal total. Aluna melangkah maju perlahan, suara hak sepatunya menggema pelan di lantai marmer. Ia berhenti beberapa langkah di belakang Maya. Aku tidak mungkin pulang sebelum mengucapkan selamat secara pribadi kepadamu, adikku. Kata, adikku, diucapkan dengan penekanan yang dingin, membuat Maya sedikit bergidik. Ia membalikkan badannya, gaunnya yang besar berdesir. Oh, ya, terima kasih sudah datang, Kak. Aku tahu ini mungkin sedikit canggung. Canggung. Aluna tertawa kecil, tawa tanpa humor yang membuat udara di ruangan itu terasa lebih dingin. Canggung adalah kata yang kamu pilih, Maya, setelah menikahi suamiku. Ia sengaja menggunakan kata, suamiku. Sebuah penegasan status yang membuat wajah Maya pucat pasi di balik riasannya yang tebal. Dia bukan suamimu lagi, balas Maya, suaranya sedikit meninggi. Dia bilang kalian sudah lama selesai. Dia bilang kakak yang meninggalkannya karena tidak tahan hidup susah. Aluna menatapnya lekat-lekat, tidak terpengaruh oleh kebohongan yang jelas-jelas diumpankan Rian padanya. Dan kamu percaya? Kamu bahkan tidak terpikir untuk meneleponku, kakakmu sendiri, untuk bertanya? Selama 5 tahun aku mencarinya, dan ternyata dia ada bersamamu. Maya tampak panik. Ia mulai meracau, mencari-cari pembenaran. Kami tidak sengaja bertemu. Kami jatuh cinta. Perasaan tidak bisa disalahkan, kan? Seharusnya kakak ceraikan saja dia dari dulu kalau memang sudah tidak ada hubungan. Kenapa statusnya digantung? Ini juga salah kakak. Setiap kalimat adalah upaya untuk membalikkan kesalahan, untuk menjadikan Aluna sebagai pihak yang patut disalahkan. Tapi Aluna tidak lagi goyah. Ia melihat dengan jelas adiknya yang manja, yang terbiasa mendapatkan apapun yang ia inginkan, dan kini sedang mencoba membenarkan tindakan paling egois dalam hidupnya. Jadi ini salahku? Tanya Aluna, suaranya tetap tenang namun mematikan. Salahku karena aku setia? Salahku karena aku tidak menyerah pada pernikahan kita, sementara suamiku merayumu di belakangku. Dia memberiku kebahagiaan, teriak Maya, suaranya kini bergetar, campuran antara rasa bersalah dan pembangkangan. Dia memberiku semua ini. Dia pria sukses sekarang, Kak. Dia butuh wanita yang sepadan, yang bisa mendukung ambisinya, bukan seseorang yang puas hanya dengan mengelola kafe kecil. Itulah puncaknya. Sindiran terakhir itu menunjukkan inti dari segalanya, superioritas. Bagi Maya, ini bukan hanya tentang cinta, ini tentang kemenangan. Ia telah menang. Ia mendapatkan pria yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik. Ia telah membuktikan bahwa ia lebih baik dari kakaknya. Rasa sakit di dada Aluna karena pengkhianatan adiknya kini terasa lebih tajam daripada pengkhianatan Rian. Rian adalah orang asing yang pernah ia cintai. Tapi Maya, mereka berbagi darah. Mereka tumbuh bersama. Pengkhianatan ini memutus ikatan terakhir di antara mereka. Aluna menatap adiknya, bukan lagi dengan amarah, tapi dengan sesuatu yang menyerupai rasa kasihan. Wajah cantik yang dirias sempurna itu kini terlihat menyedihkan. Kamu benar, kata Aluna pelan, membuat Maya tertegun.
Aku memang tidak sepadan dengannya. Aku tidak pernah bisa menjadi rekan untuk seorang penipu dan pembohong. Ia melangkah maju hingga mereka hanya berjarak 1 lengan. Matanya menatap lurus ke dalam mata adiknya. Kamu bicara tentang cinta, Maya? Kamu tidak tahu apa artinya cinta. Kamu hanya tahu tentang memiliki sesuatu yang berkilau. Kamu pikir kamu mendapatkan hadiah utama, tapi kamu hanya memungut sesuatu yang sudah kubuang. Aluna berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Dan kamu akan belajar, dengan cara yang sangat sulit, bahwa tidak semua yang berkilau di tanganmu itu adalah emas. Tanpa menunggu jawaban, Aluna berbalik. Ia berjalan keluar dari toilet mewah itu dengan punggung tegak, meninggalkan Maya yang berdiri mematung di tengah gaun pengantinnya yang megah. Air mata mulai mengalir di pipi Maya, merusak riasan mahalnya, namun Aluna tidak menoleh lagi. Ia tidak merasakan kemenangan. Ia hanya merasakan kehampaan yang aneh. Satu simpul pengkhianatan telah ia hadapi. Kini, tinggal satu lagi. Ia harus berbicara dengan Rian. Meninggalkan Maya yang termangu di toilet mewah itu tidak memberikan Aluna kepuasan, hanya sebuah penegasan yang dingin. Pengkhianatan adiknya adalah pengkhianatan yang emosional dan impulsif, lahir dari kecemburuan dan keegoisan. Tapi Rian, Aluna tahu, adalah sesuatu yang lain. Rian adalah sang arsitek. Setiap langkahnya pasti telah diperhitungkan. Untuk menghadapinya, Aluna tidak bisa menggunakan emosi. Ia harus menggunakan logikanya. Ia tahu Rian tidak akan pernah mau berbicara dengannya di tengah keramaian. Ia adalah seorang master citra, dan citranya malam ini adalah sebagai menantu idaman yang sempurna. Aluna harus memancingnya keluar, ke tempat di mana topeng itu bisa dilepas. Ia butuh umpan yang tidak akan bisa Rian tolak. Dan Aluna tahu persis apa kelemahan terbesar Rian, keserakahannya. Aluna berjalan ke sudut yang lebih sepi, mengeluarkan ponselnya. Ia masih menyimpan nomor lama Rian, sebuah relik digital dari masa lalunya yang tidak pernah ia hapus. Entah karena harapan sisa atau kelalaian. Ia bertaruh Rian masih menggunakan nomor yang sama, terlalu arogan untuk berpikir perlu menyembunyikan jejaknya dari istri yang ia anggap remeh. Jari-jarinya mengetik sebuah pesan singkat, tajam, dan penuh intrik. Balkon sisi barat. Sekarang, ini tentang surat dari ayah. Ia tidak menunggu balasan. Ia tahu Rian akan datang. Sebutan, ayah, yang merujuk pada ayah mertuanya, sumber dari kekayaan yang Rian incar, adalah umpan yang terlalu menggiurkan. Rian pasti berpikir ada sebuah wasiat rahasia, sebuah instruksi tersembunyi yang mungkin bisa menguntungkannya. Balkon sisi barat adalah area yang jarang digunakan saat acara sebesar ini. Letaknya agak jauh dari ballroom utama, sebuah teras terbuka yang menyajikan pemandangan malam kota yang spektakuler. Gemerlap lampu gedung-gedung pencakar langit terhampar seperti permadani berlian di atas kegelapan. Udara malam terasa sejuk, kontras dengan suasana panas dan pengap di dalam. Aluna berdiri di bagian balkon yang paling gelap, punggungnya bersandar pada pilar batu yang dingin. Ia bisa mendengar gema musik dan tawa dari dalam, suara dari dunia lain yang tidak lagi terasa nyata. Ia menunggu. Setiap detik yang berlalu terasa meregang, mempertajam antisipasinya. 5 menit kemudian, sebuah pintu kaca di ujung balkon bergeser terbuka. Rian menyelinap keluar, gerakannya cepat dan waspada. Ia merapikan tuksedonya, wajahnya menunjukkan ekspresi jengkel dan tidak sabar. Jelas sekali ia kabur dari pestanya sendiri. Ia melihat sekeliling balkon yang kosong. Siapa di sini? Jangan buang-buang waktuku. Panggilnya dengan suara rendah dan tajam. Aluna melangkah keluar dari bayang-bayang. Halo, Rian. Rian tersentak kaget. Matanya melebar sesaat sebelum menyipit. Ekspresinya berubah dari terkejut menjadi kesal, lalu menjadi arogansi yang dingin. Ia seolah sedang melihat gangguan kecil yang menyebalkan. Aluna, jadi ini permainanmu? Desisnya. Apa maumu? Sengaja membuatku panik di hari pernikahanku? Soal surat ayah itu omong kosong, kan? Aku hanya ingin mendengar langsung darimu, jawab Aluna, suaranya stabil dan tenang.
Ketenangannya tampak membuat Rian gelisah. Mungkin ia mengharapkan tangisan atau makian, sesuatu yang bisa dengan mudah ia anggap sebagai histeria. Kenapa, Rian? Rian tertawa sinis, tawa yang sama sekali tidak mencapai matanya. Ia melonggarkan dasi kupu-kupunya, seolah melepas topengnya sekalian. Kenapa? Kamu benar-benar masih perlu bertanya kenapa. Ia melangkah mendekat, auranya mengintimidasi. Baiklah, akan kujelaskan agar kamu paham dan bisa berhenti menggangguku. Aku lelah, Aluna. Lelah hidup pas-pasan denganmu. Lelah mendengar mimpi-mimpi kosong kita tentang suatu hari nanti. Aku butuh lebih dari sekadar cinta di apartemen sempit. Aku pantas mendapatkan lebih. Setiap katanya adalah belati, tetapi Aluna menahan perisainya. Ia hanya mendengarkan. Lalu aku melihat Maya, lanjut Rian, matanya berkilau dengan ambisi yang kejam. Aku melihat jalan pintas. Sebuah jalan tol bebas hambatan menuju semua yang aku inginkan selama ini. Dia cantik, tentu. Tapi yang lebih penting, dia adalah putri kesayangan Hermawan. Dia naif, mudah terpesona oleh cerita-ceritaku. Dia adalah kunci emas menuju brankas keluargamu. Pengakuan itu begitu brutal, begitu tanpa penyesalan, hingga Aluna merasa mual. Pria yang di hadapannya ini bukanlah Rian yang pernah ia kenal. Atau mungkin, ini adalah Rian yang sesungguhnya, yang selama ini bersembunyi di balik topeng pria sederhana. Dan pernikahan kita? Tanya Aluna, suaranya nyaris tak terdengar. Pernikahan kita? Rian mendengus. Anggap saja itu masa magang, Aluna. Sebuah fase. Kamu baik, tapi kamu tidak punya api yang kubutuhkan. Kamu puas mengurus kafe kecilmu, sementara aku ingin menguasai dunia. Kita tidak selevel lagi. Inilah puncaknya, momen di mana Rian menunjukkan betapa ia meremehkan Aluna. Ia melihat Aluna persis seperti saat ia meninggalkannya 5 tahun lalu, wanita patah hati yang lemah dan tidak berdaya. Sudahlah, katanya dengan nada merendahkan. Terima saja kenyataan. Aku suami adikmu sekarang, dan sebentar lagi aku yang akan memegang kendali perusahaan ayahmu. Seharusnya kamu bersyukur. Setidaknya kekayaan itu tetap jatuh ke tangan yang ada hubungannya denganmu. Ia tersenyum miring. Dengar, setelah semua beres, mungkin aku bisa memberimu modal untuk membuka cabang kafemu. Anggap saja sebagai pesangon. Tawaran itu adalah hinaan pamungkas. Sebuah cara untuk menegaskan posisinya yang superior. Namun, alih-alih hancur, Aluna justru merasakan sesuatu yang aneh. Kelegaan. Pengakuan Rian yang tanpa ampun itu telah membunuh hantu terakhir dari pria yang pernah ia cintai. Tidak ada lagi yang perlu ditangisi. Tidak ada lagi yang perlu dirindukan. Pria di hadapannya hanyalah seorang oportunis yang menyedihkan. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Aluna tersenyum. Bukan senyum sedih atau marah. Senyumnya kecil, misterius, dan penuh dengan sesuatu yang tidak bisa Rian baca. Kamu terdengar sangat yakin, Rian, kata Aluna lembut. Kamu benar-benar yakin rencanamu sesempurna itu? Kamu yakin sudah memegang semua kartu yang benar? Rian mengerutkan kening, bingung dengan perubahan sikap Aluna yang tiba-tiba. Ketenangan dan senyum tipis itu membuatnya tidak nyaman. Apa maksudmu? Tidak ada, jawab Aluna, masih tersenyum. Ia mengambil satu langkah mundur. Nikmati pestamu. Anggap saja ini malam perayaanmu. Karena aku punya perasaan, ini akan menjadi malam terakhir kau bisa tersenyum setenang itu. Tanpa berkata apa-apa lagi, Aluna berbalik dan berjalan dengan anggun menuju pintu kaca, meninggalkan Rian yang berdiri termangu di balkon. Aluna, tunggu. Apa maksudmu? Teriak Rian pelan, tidak ingin terdengar dari dalam. Aluna tidak menoleh. Ia terus berjalan, menghilang di balik pintu, meninggalkan Rian sendirian dengan pemandangan kota yang gemerlap dan sebuah benih keraguan yang baru saja ditanamkan dalam benaknya. Untuk pertama kali, sebuah retakan kecil muncul di bangunan kemenangannya yang sempurna. Dan di sisi lain pintu, Aluna tahu, ia baru saja memenangkan pertempuran pertama.
Beberapa hari setelah malam pernikahan yang menghancurkan itu, Aluna kembali ke rutinitasnya di pagi di sudut jalan. Ketenangan kafenya menjadi benteng pertahanannya. Aroma kopi, suara mesin espresso yang mendesis, dan obrolan pelan para pelanggan menjadi sauh yang menahannya agar tidak terseret badai emosi. Namun, ada yang berubah. Stafnya memperhatikan bahwa Aluna, yang biasanya ramah dan hangat, kini menjadi lebih pendiam, lebih tajam. Ada intensitas baru di matanya, fokus seorang jenderal yang sedang merencanakan pertempuran besar dari ruang komandonya yang sunyi. Sementara Aluna bekerja dalam keheningan, Maya dan Rian justru melakukan hal sebaliknya. Mereka membanjiri media sosial dengan parade kemewahan dari bulan madu mereka. Foto-foto Rian dan Maya berpose di dek sebuah kapal pesiar pribadi di Labuan Bajo, gelas sampahnya terangkat di depan matahari terbenam. Video singkat Maya sedang mencoba deretan tas desainer di sebuah butik mewah di Singapura. Setiap unggahan adalah deklarasi kemenangan yang norak. Sebuah pertunjukan yang disengaja untuk dilihat dunia, dan terutama, untuk dilihat oleh Aluna. Aluna melihat semua itu dari layar ponselnya saat istirahat. Ia tidak merasakan sengatan cemburu yang mungkin mereka harapkan. Sebaliknya, ia merasa kasihan. Ia melihat dua orang yang begitu putus asa untuk membuktikan kebahagiaan mereka pada dunia luar, seolah-olah pengakuan itu adalah satu-satunya hal yang membuat hubungan mereka nyata. Mereka tidak sedang membangun kenangan, mereka sedang membangun citra. Suatu sore, ponselnya berdering. Nama, Ibu, muncul di layar. Aluna menarik napas panjang sebelum menjawab. Halo, Bu. Aluna, sapa ibunya, suaranya terdengar berbeda. Tidak sehangat biasanya, memang tidak pernah benar-benar hangat, tapi ada nada antusiasme yang dibuat-buat. Ibu lihat adikmu bahagia sekali. Ya, Rian itu memang menantu yang hebat. Dia sudah menelepon ibu 3 kali dari Singapura, hanya untuk menanyakan kabar ibu. Aluna hanya diam, mendengarkan. Dia punya rencana-rencana besar untuk perusahaan ayahmu. Lanjut sang ibu, tidak menyadari keheningan dingin di seberang telepon. Katanya, dalam 5 tahun, perusahaan bisa go international. Akhirnya, ada pria yang benar-benar bisa diandalkan di keluarga kita. Kamu baik-baik saja, kan, Lun? Ibu harap kamu tidak menyimpan dendam pada adikmu. Pertanyaan itu bukan lahir dari kepedulian. Itu adalah sebuah pancingan, sebuah cara untuk memastikan Aluna tidak akan menjadi masalah. Aku baik-baik saja, Bu, jawab Aluna, suaranya datar. Aku hanya sibuk dengan kafe. Baguslah. Fokus saja pada usahamu itu, kata ibunya lega. Biar Rian dan Maya yang mengurus hal-hal besar. Panggilan itu berakhir tak lama kemudian, meninggalkan rasa getir di mulut Aluna. Ibunya, seperti orang lain, telah sepenuhnya termakan oleh pesona palsu Rian. Mereka semua melihatnya sebagai penyelamat, pangeran tampan yang akan membawa keluarga menuju kejayaan. Tak seorang pun melihat serigala di baliknya. Tepat seminggu setelah hari pernikahan, saat Aluna sedang memeriksa laporan keuangan mingguan, ponselnya kembali berdering. Kali ini nomor yang tidak dikenal. Ia mengangkatnya dengan ragu. Selamat sore. Apa benar saya berbicara dengan Ibu Aluna Safira? Suara di seberang terdengar berat, formal, dan berwibawa. Benar. Dengan siapa saya bicara? Saya Wirawan, dari firma hukum Wirawan Rekan, jawab pria itu. Saya adalah kuasa hukum yang ditunjuk oleh almarhum Bapak Hermawan untuk mengurus harta peninggalan beliau. Jantung Aluna berhenti berdetak sesaat. Saya harap saya tidak mengganggu, lanjut Pak Wirawan. Saya menelepon untuk memberitahukan bahwa sesuai dengan klausul yang tertera dalam surat wasiat, pembacaan final harus dilaksanakan setelah kedua putri beliau menikah. Dengan berlangsungnya pernikahan Ibu Maya Anindita minggu lalu, maka syarat tersebut telah terpenuhi. Udara di dalam kantor kecil Aluna terasa menipis. Inilah saatnya. Oleh karena itu, kata Pak Wirawan, saya secara resmi mengundang Ibu Aluna, beserta saudari Anda, Ibu Maya, dan suaminya, Bapak Rian,
untuk hadir di kantor saya pada hari Senin mendatang, tanggal 22, pukul 10 pagi, untuk agenda pembacaan surat wasiat terakhir almarhum. Baik, Pak. Saya akan datang, jawab Aluna, suaranya terdengar lebih tenang daripada yang ia rasakan. Terima kasih. Saya juga telah menghubungi Ibu Maya dan Bapak Rian. Mereka akan mempersingkat bulan madu mereka dan sudah mengonfirmasi akan hadir. Tentu saja mereka akan hadir, pikir Aluna sinis. Mereka mungkin akan terbang pulang malam ini juga jika bisa. Mereka tidak akan melewatkan hari penobatan mereka untuk apapun di dunia. Setelah panggilan ditutup, Aluna bersandar di kursinya. Ruangan itu terasa berputar. Ini nyata. Peringatan samar yang ia berikan pada Rian di balkon akan segera menjadi kenyataan. Ada rasa gugup yang menjalari perutnya, tetapi di atasnya, ada gelombang antisipasi yang kuat. Perasaan bahwa keadilan, yang begitu lama tertidur, akhirnya akan segera terjaga. Tatapannya jatuh pada sebuah foto kecil di sudut mejanya. Foto dirinya bersama ayahnya, diambil beberapa tahun lalu. Di foto itu, ayahnya tersenyum tipis, sorot matanya tajam dan penuh perhitungan, seolah ia mengetahui lebih banyak dari yang ia katakan. Sebuah kenangan melintas di benak Aluna. Setahun setelah ia membuka kafe, saat usahanya masih terseok-seok, ayahnya datang berkunjung tanpa pemberitahuan. Ia tidak banyak berkomentar, hanya duduk diam di salah satu sudut, memesan kopi hitam, dan mengamati Aluna yang sibuk melayani pelanggan. Sebelum pulang, ia meletakkan tangannya di bahu Aluna. Membangun sesuatu dari nol itu butuh karakter, bukan cuma uang, kata ayahnya pelan. Uang bisa membeli gedung, tapi tidak bisa membeli ketekunan. Ayah bangga padamu. Saat itu, kata-kata itu terasa seperti angin segar yang langka. Sekarang, Aluna memahaminya dengan cara yang sama sekali baru. Ayahnya tidak pernah buta. Ia melihat keserakahan Maya, ia melihat ketekunan Aluna. Ia tidak meninggalkan mereka begitu saja, ia meninggalkan sebuah ujian terakhir. Sebuah permainan panjang yang babak finalnya akan segera dimulai. Aluna menatap keluar jendela kafenya. Orang-orang berlalu lalang, menjalani hidup mereka, tidak menyadari drama yang akan segera mencapai puncaknya. Hari Senin. 3 hari lagi. Para pemain telah dipanggil. Panggung telah disiapkan. Dan Aluna, untuk pertama kalinya, merasa sepenuhnya siap untuk memainkan perannya. Senin pagi datang dengan langit yang cerah dan udara yang sejuk. Sebuah ironi mengingat badai yang akan segera pecah. Kantor hukum, Wirawanarekan, menempati sebuah bangunan tua peninggalan Belanda yang terawat baik. Suasananya hening, formal, dan sedikit mengintimidasi. Dindingnya dilapisi panel kayu gelap, rak-rak buku menjulang hingga ke langit-langit, dan aroma samar kertas tua dan kulit menyelimuti udara. Ini adalah tempat di mana nasib diputuskan dengan ketukan palu dan goresan pena. Aluna tiba 15 menit lebih awal. Ia mengenakan setelan celana panjang berwarna biru dongker yang rapi dan atasan putih sederhana. Penampilannya profesional, tenang, dan tidak terbaca. Ia duduk di salah satu kursi kulit di ruang tunggu, punggungnya tegak, tangannya terlipat rapi di pangkuan. Ia adalah gambaran ketenangan, meskipun jantungnya berdebar kencang di dalam rongga dadanya. 10 menit kemudian, pintu depan terbuka dan masuklah Maya dan Rian. Mereka adalah antitesis dari Aluna. Keduanya mengenakan pakaian dari merek desainer ternama yang warnanya sedikit terlalu cerah untuk suasana kantor hukum. Mereka masih membawa aura liburan yang arogan, seolah mereka datang untuk menandatangani sebuah kontrak kemenangan, bukan menghadiri acara duka keluarga. Maya hanya memberi Aluna anggukan singkat yang dingin, matanya melirik ke arah lain. Tapi Rian, dengan kepercayaan diri yang meluap, berhenti di depan Aluna. Ia tersenyum miring, senyum yang sama meremehkannya seperti di balkon hotel. Aluna, sapanya dengan nada dibuat-buat ramah. Aku harap kamu siap. Jangan khawatir, apapun hasilnya nanti, kamu akan tetap kami perhatikan. Bagaimanapun juga, kamu tetap keluarga. Itu adalah sebuah penegasan kekuasaan,
Sebuah deklarasi bahwa ia adalah raja baru dan Aluna hanyalah rakyat jelata yang nasibnya bergantung pada kemurahan hatinya. Aluna hanya menatapnya, tidak mengatakan apa-apa. Keheningannya tampak membuat Rian sedikit tidak nyaman sebelum ia beranjak untuk duduk di seberang ruangan bersama Maya. Ibu mereka datang terakhir, sedikit terengah-engah. Ia sama sekali tidak melirik ke arah Aluna, langsung menghampiri Maya dan Rian, merapikan kerah ke meja Rian dan membelai pipi Maya. Ibu berdoa semoga semuanya lancar. Ini adalah awal yang baru bagi keluarga kita, bisiknya, cukup keras untuk didengar oleh Aluna. Tepat pukul 10, seorang pria tua yang berwibawa dengan rambut putih keperakan dan kacamata berbingkai tebal keluar dari sebuah ruangan. Dia adalah Pak Wirawan. Selamat pagi, sapanya dengan suara yang dalam. Mari, silakan masuk. Kita mulai saja. Mereka mengikutinya ke dalam sebuah ruang rapat yang didominasi oleh sebuah meja mahoni panjang yang mengilap. Aluna secara naluriah memilih satu sisi meja untuk dirinya sendiri. Rian, Maya, dan ibu mereka duduk berhadapan di sisi yang lain, membentuk sebuah kubu yang solid. Divisi itu begitu jelas, baik secara fisik maupun emosional. Pak Wirawan duduk di ujung meja, membuka tas kerjanya, dan mengeluarkan sebuah amplop coklat besar yang disegel dengan lilin merah. Udara di ruangan itu terasa semakin berat, dipenuhi ketegangan yang nyaris bisa disentuh. Baiklah, Pak Wirawan memulai, memecah kesunyian setelah membuka amplop itu dengan hati-hati. Di hadapan saya adalah surat wasiat terakhir dari almarhum Bapak Hermawan, yang dibuat dan ditandatangani 6 bulan sebelum beliau wafat, dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan. Ia mulai dengan membacakan preambule hukum yang panjang dan detail. Rian tampak tidak sabar, mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja, sementara Maya meremas tangannya dengan gugup. Kita mulai dengan beberapa peninggalan spesifik, kata Pak Wirawan. Ia membacakan daftar perhiasan dan beberapa aset properti kecil yang diwariskan kepada ibunya Aluna. Lalu, sejumlah dana pensiun yang cukup besar untuk para staf rumah tangga yang telah mengabdi lama, serta donasi untuk beberapa panti asuhan yang didukung oleh almarhum. Rian dan Maya mendengarkan dengan setengah hati, napas mereka tertahan, menunggu pengumuman utama. Mereka saling berpandangan, sebuah senyum tipis terukir di bibir Rian. Inilah saatnya. Pak Wirawan berdeham, mengangkat lembar berikutnya, dan menyesuaikan posisi kacamatanya. Ia menatap dokumen di hadapannya dengan saksama. Dan kini, katanya, suaranya menggema di ruangan yang sunyi, untuk bagian utama dari harta peninggalan almarhum Bapak Hermawan. Rian mencondongkan tubuhnya ke depan, matanya berkilat penuh keserakahan. Maya menahan napas. Pak Wirawan melanjutkan, suaranya datar dan tegas. Akan saya bacakan kata per kata. Seluruh sisa aset saya, termasuk namun tidak terbatas pada 100%, kepemilikan saham di PT Hermawan Jaya Group, kediaman utama di Jalan Cendana nomor 7, serta seluruh portofolio investasi dan rekening bank yang terdaftar atas nama saya. Ia berhenti sejenak. Jeda itu terasa seperti berlangsung selamanya. Dengan ini saya wariskan sepenuhnya, tanpa terkecuali, kepada putri sulung saya. Pak Wirawan mengangkat kepalanya. Ia menatap lurus melewati bingkai kacamatanya, matanya bertemu dengan mata Aluna yang terkejut. Aluna Safira. Hening. Untuk 2 detik yang panjang, tidak ada yang bergerak atau bersuara. Kata-kata itu menggantung di udara, terlalu mengejutkan untuk bisa diproses. Maya yang pertama kali bereaksi. Sebuah pekikan tertahan keluar dari bibirnya. Wajahnya yang tadinya merona bahagia kini menjadi seputih kertas. Apa? Tidak, itu tidak mungkin. Pasti ada kesalahan baca. Ini konyol. Rian menggebrak meja dengan keras, membuat semua orang tersentak. Wajahnya memerah karena amarah, topeng menantunya yang menawan hancur berkeping-keping. Surat wasiat ini palsu. Bapak tua ini pasti sudah disogok olehnya. Teriaknya, jari telunjuknya yang gemetar menuding ke arah Aluna, lalu ke Pak Wirawan. Ibunya hanya bisa melongo, mulutnya terbuka, matanya bergerak panik dari Maya ke Rian lalu ke Aluna.
tidak mampu memahami apa yang baru saja terjadi. Di tengah kekacauan itu, Aluna tetap diam. Ia tidak tersenyum. Ia tidak menangis. Ia hanya menarik satu napas panjang yang dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Sebuah napas yang melepaskan beban sakit hati, pengkhianatan, dan perasaan diremehkan selama bertahun-tahun. Ia menatap wajah Rian yang diliputi amarah dan wajah Maya yang mulai hancur oleh isak tangis, bukan dengan rasa kemenangan, melainkan dengan finalitas yang tenang dan mutlak. Pak Wirawan, sama sekali tidak terintimidasi oleh ledakan amarah Rian, hanya menatapnya dengan dingin. Surat wasiat ini sah secara hukum, Tuan Rian. Dibuat di hadapan dua saksi dan notaris, serta dilengkapi dengan surat keterangan sehat dari dokter pribadi almarhum. Upaya apapun untuk menentangnya hanya akan menjadi pemborosan waktu dan uang Anda. Bom itu telah meledak. Dan di tengah puing-puing rencana mereka yang hancur, Aluna duduk sebagai satu-satunya yang selamat, memegang kendali atas segalanya. Ketenangan di kantor Pak Wirawan hancur berkeping-keping. Ruangan itu kini dipenuhi suara-suara sumbang dari sebuah rencana yang meledak di wajah arsiteknya. Rian, yang amarahnya tidak lagi bisa dikendalikan, mondar-mandir seperti singa dalam kandang. Wajahnya merah padam, urat-urat di lehernya menonjol saat ia terus menggumamkan kata-kata, tidak mungkin, dan penipuan. Maya, di sisi lain, telah sepenuhnya hancur. Isak tangisnya yang tadinya tertahan kini berubah menjadi raungan pilu. Ia menatap Aluna dengan mata basah penuh ketidakpercayaan. Seolah kakaknya adalah seorang penyihir yang telah merapal mantra kutukan padanya. Ibu mereka terguncang, mulutnya komat-kamit tanpa suara, tatapannya kosong. Mencoba memproses bagaimana dunia yang ia pahami bisa jungkir balik dalam hitungan menit. Di tengah kekacauan itu, Pak Wirawan berdeham keras. Suaranya yang berwibawa berhasil meredam kebisingan untuk sesaat. Ada satu lampiran terakhir, katanya sambil mengangkat sebuah amplop lain yang lebih kecil dari tumpukan dokumen. Sebuah surat pribadi dari almarhum, yang beliau instruksikan untuk dibacakan setelah isi wasiat utama tersampaikan. Semua mata, bahkan mata Rian yang terbakar amarah, kini tertuju pada amplop itu. Keheningan yang tegang kembali menyelimuti ruangan. Pak Wirawan membuka amplop itu dengan tenang dan mulai membacakan isinya. Suaranya menjadi suara almarhum ayah mereka, yang berbicara dari balik kubur. Untuk anak-anakku, dan kau yang kini menjadi bagian dari keluarga ini, Pak Wirawan memulai. Pertama, untuk menantu baruku, Rian. Mungkin kau berpikir aku adalah orang tua yang pikun dan mudah dibodohi. Kau salah. Aku tahu siapa dirimu sejak pertama kali Maya bercerita tentangmu. Aku tahu kau adalah suami yang meninggalkan putri sulungku, Aluna, tanpa sepatah kata pun. Aku bukan orang tua yang buta. Aku hanya orang tua yang sabar, yang ingin melihat seberapa jauh sebuah permainan akan dimainkan. Setiap kata adalah hantaman palu godam bagi Rian. Wajahnya yang merah padam kini menjadi pucat pasi. Ia membeku di tempat. Napasnya tercekat. Ia telah salah perhitungan. Ia mengira sedang bermain catur dengan bidak-bidak, padahal sejak awal, sang raja telah mengawasinya dari seberang papan. Pak Wirawan melanjutkan. Untuk putri bungsuku tercinta, Maya. Sejak kecil, ayah memanjakanmu dengan materi, berharap kau akan belajar menjadi pribadi yang dermawan dan berkelas. Ternyata, ayah salah. Kemewahan hanya menumbuhkan keserakahan dan keegoisan dalam dirimu. Hatimu dibutakan oleh janji-janji kemilau sampai kau tega mengkhianati darah dagingmu sendiri. Kau lebih memilih pria asing yang baru kau kenal daripada kakakmu yang tumbuh bersamamu. Kau mengecewakan ayah lebih dari yang bisa kau bayangkan. Isak tangis Maya semakin menjadi-jadi. Kata-kata ayahnya menusuknya lebih dalam daripada kehilangan harta warisan. Ia telah kehilangan sesuatu yang lebih berharga, restu dan kebanggaan ayahnya, selamanya. Surat itu belum selesai. Dan terakhir, untuk putri sulungku yang tegar, Aluna. Ayah minta maaf. Ayah minta maaf karena jarang menunjukkan betapa ayah bangga padamu. Ayah melihatmu jatuh, ditinggalkan, dan diremehkan oleh keluargamu sendiri. Tapi yang lebih penting, ayah juga melihatmu bangkit.
Kau tidak menangis meminta pertolongan. Kau membangun duniamu sendiri dari nol, bukan dengan warisan, tapi dengan keringat, air mata, dan karakter yang tak ternilai. Kau membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada apa yang kau miliki, tetapi pada siapa dirimu saat kau tidak memiliki apa-apa. Karena itulah, hanya kau satu-satunya yang pantas dan mampu menjaga warisan yang telah ayah bangun seumur hidup. Gunakanlah dengan bijaksana. Surat itu berakhir di sana. Keheningan yang ditinggalkannya terasa lebih berat dari sebelumnya. Surat itu bukan hanya dokumen legal, itu adalah vonis moral. Dan vonis itu memicu ledakan terakhir. Ryan, yang menyadari bahwa permainannya telah berakhir dan ia kini terjebak dalam pernikahan tanpa keuntungan finansial, menoleh ke arah Maya dengan tatapan penuh kebencian. Pesonanya lenyap tak berbekas, digantikan oleh sifat aslinya yang paling buruk. Ini semua salahmu, bentaknya, suaranya kasar dan penuh racun. Wanita bodoh. Seharusnya kau bisa memastikan warisan itu jatuh ke tanganmu. Gara-gara kenaifanmu, aku kehilangan segalanya. Kau tidak berguna. Maya menatap Ryan dengan ngeri, air matanya berhenti mengalir karena syok. Pria yang memujanya sebagai ratu beberapa hari yang lalu kini menatapnya seolah ia adalah sampah. Ryan, apa yang kau katakan? Bukankah kau mencintaiku? Cinta. Ryan tertawa histeris. Aku mencintai masa depanku. Masa depan yang baru saja kau hancurkan. Pertengkaran mereka yang sengit dan saling menyalahkan memenuhi ruangan. Kata-kata kasar dan hinaan terlontar, membongkar seluruh kepalsuan hubungan mereka di hadapan semua orang. Di tengah pertunjukan yang menyedihkan itu, Aluna bangkit dari kursinya. Ia tidak berteriak. Ia tidak ikut campur. Dengan langkah yang tenang dan mantap, ia berjalan melewati pasangan yang sedang saling menghancurkan itu, mengabaikan mereka seolah mereka hanyalah suara latar yang tidak relevan. Ia berhenti di depan meja Pak Wirawan. Suaranya, saat ia berbicara, terdengar jernih dan tegas, membelah keributan itu seperti pisau. Pak Wirawan, terima kasih telah menjalankan amanat ayah dengan baik, katanya. Mohon segera siapkan semua dokumen yang diperlukan untuk proses serah terima seluruh aset. Ia berhenti sejenak, lalu menatap lurus ke mata sang pengacara. Dan tolong, lanjutnya, dengan penekanan dingin pada setiap kata, siapkan juga surat gugatan cerai saya untuk Tuan Ryan Pratama. Pernyataan itu adalah pukulan pamungkas. Ryan dan Maya berhenti berteriak, keduanya menatap Aluna dengan ekspresi terperangah. Tanpa memberi mereka kesempatan untuk bereaksi, Aluna berbalik. Ia berjalan melewati ibunya yang masih membeku, melewati puing-puing pernikahan adiknya, dan menuju pintu keluar. Ia tidak menoleh ke belakang. Saat ia mendorong pintu berat itu dan melangkah keluar dari kantor hukum yang pengap, sinar matahari yang cerah menyambutnya. Ia menarik napas dalam-dalam, memenuhi paru-parunya dengan udara segar kebebasan. Pertempuran telah usai. Ia telah menang. Bukan hanya memenangkan warisan, tapi memenangkan kembali hidupnya. 6 bulan telah berlalu sejak hari yang menentukan di kantor Pak Wirawan. Musim telah berganti, dan begitu pula kehidupan Aluna. Fajar yang baru telah menyingsing, tidak hanya di langit, tetapi juga di dalam lembaran hidupnya. Kini, Aluna Safira bukan lagi sekadar nama seorang manajer kafe. Ia adalah Presiden Direktur PT Hermawan Jaya Group. Namun, ia tidak menempati kursi ayahnya dengan cara yang sama. Alih-alih duduk di menara gading kantor pusat yang megah, Aluna lebih sering terlihat di lapangan, berjalan di lantai pabrik, berdiskusi dengan para insinyur di lokasi proyek, atau mendengarkan masukan dari manajer divisi. Ia memimpin dengan telinga, bukan dengan perintah. Gayanya yang tenang namun tegas pada awalnya membuat para direksi tua meremehkannya, tetapi hasil kerjanya dengan cepat membungkam mereka. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan tidak hanya stabil, tetapi juga mulai berinovasi. Ia tidak meninggalkan akarnya. Pagi di sudut jalan, tetap menjadi jantung dari dunianya. Ia bahkan mengembangkannya menjadi anak perusahaan di bawah Hermawan Group. Sebuah divisi lifestyle yang berfokus pada kualitas dan pengalaman otentik.
membuktikan bahwa bisnis yang dibangun dengan hati bisa bersinergi dengan korporasi raksasa. Kabar tentang Rian sesekali sampai ke telinganya melalui bisik-bisik. Setelah perceraian mereka selesai diproses dengan cepat. Pesonanya yang dulu memabukkan seolah menguap bersama hilangnya prospek kekayaan. Tanpa uang dan koneksi keluarga Hermawan, ia hanyalah seorang pria tampan dengan mulut manis dan riwayat kegagalan. Ia menjadi paria di kalangan sosialita yang dulu memujanya. Kabar terakhir mengatakan ia mencoba peruntungan sebagai broker properti lepas, berjuang untuk menutup target, selamanya mengejar kilau fata morgana yang tidak akan pernah bisa ia genggam. Aluna tidak merasakan apa-apa saat mendengar namanya, tidak benci, tidak kasihan. Ia hanya seorang asing dari masa lalu. Hubungannya dengan ibunya menjadi sebuah diplomasi yang canggung. Sang ibu kini tinggal sendirian di salah satu rumah peninggalan ayahnya yang Aluna berikan untuknya. Setelah syok dan penyangkalan, ibunya perlahan mulai menerima kenyataan. Mereka berbicara seminggu sekali melalui telepon. Obrolan mereka kaku dan berhati-hati, dipenuhi hal-hal yang tidak terucapkan. Mungkin suatu hari nanti luka itu bisa sembuh. Tetapi Aluna tahu itu akan membutuhkan waktu yang sangat, sangat lama. Dan kemudian, ada Maya. Aluna tidak pernah mendengar kabar darinya sejak hari itu. Sampai suatu sore yang hujan, sesosok figur kurus berpayung masuk ke dalam, pagi di sudut jalan. Itu adalah Maya. Tetapi versi yang sama sekali berbeda. Wajahnya tidak lagi dilapisi riasan tebal, rambutnya hanya diikat ekor kuda sederhana, dan pakaian bermereknya telah berganti dengan blus dan celana jeans biasa. Ia tampak rapuh, lelah, dan untuk pertama kalinya, terlihat lebih muda dari Aluna. Ia mendekati meja kasir tempat Aluna kebetulan sedang berdiri, dan menunggu dengan sabar sampai Aluna selesai berbicara dengan seorang staf. "Kak," panggilnya pelan, suaranya nyaris bergetar. Aluna menoleh. Ia menatap adiknya, mengamati perubahan yang terjadi. "Maya?" jawabnya, nadanya netral. Aku bicara sebentar?" Aluna mengangguk dan membawanya ke sebuah meja di sudut yang sepi. Mereka duduk dalam keheningan selama beberapa saat, hanya suara hujan yang mengetuk jendela kaca yang menjadi musik latar. "Aku minta maaf." Akhirnya Maya berucap, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Kali ini, air mata itu terlihat tulus. "Tidak ada alasan untuk apa yang kulakukan. Aku egois, aku serakah, dan aku cemburu padamu. Sejak dulu, aku selalu cemburu pada ketenanganmu, pada caramu menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Sesuatu yang tidak pernah bisa aku lakukan." Ia menarik napas dalam-dalam. "Rian meninggalkanku seminggu setelah pembacaan wasiat. Aku sadar dia tidak pernah mencintaiku. Ayah benar. Aku menukar kakakku sendiri dengan sebuah kebohongan yang berkilauan. Aku minta maaf, Kak Aluna. Aku benar-benar minta maaf." Ia tidak meminta apa-apa, hanya menumpahkan penyesalannya. Aluna mendengarkan dalam diam. Ia melihat adiknya, bukan lagi sebagai saingan atau pengkhianat, tetapi sebagai seseorang yang tersesat dan kini telah menemukan jalan pulangnya, meskipun jalan itu berbatu dan menyakitkan. Dendam terasa seperti beban yang tidak perlu lagi ia pikul. "Warisan ayah bukan hadiah, Mei," kata Aluna pelan. "Itu adalah tanggung jawab. Sebuah kepercayaan." Ia menatap lurus ke mata adiknya. "Aku tidak bisa mengembalikan masa lalu. Tapi pintu masa depan selalu terbuka. Mulai hari Senin, datanglah ke Departemen Personalia di kantor pusat. Ada posisi staf administrasi junior yang kosong." Mata Maya melebar karena terkejut. "Kak, aku tidak." "Ini bukan hadiah," potong Aluna dengan tegas. "Gajinya sesuai standar. Pekerjaannya berat. Tidak ada seorang pun di sana yang akan tahu kau adikku. Kau akan memulai dari nol, sama sepertiku dulu. Buktikan nilaimu pada dirimu sendiri, bukan pada orang lain. Itu satu-satunya jalan." Untuk pertama kalinya, Maya tidak membantah. Ia hanya mengangguk pelan, air mata mengalir di pipinya. Kali ini, itu adalah air mata kelegaan. Sebuah kesempatan kedua yang tidak pantas ia dapatkan,
tetapi diberikan kepadanya. Malam itu, setelah Maya pergi dan kafe telah tutup, Aluna berdiri sendirian di tengah ruangan yang remang-remang. Ia menyeduh secangkir kopi gayo favoritnya, aroma pekatnya memenuhi udara. Ia menatap keluar jendela, ke arah lampu-lampu kota yang berkelip seperti bintang buatan manusia. Perjalanannya begitu panjang. Dari seorang istri yang hancur, menjadi seorang wanita yang mandiri, dan kini menjadi seorang pemimpin. Ia tidak hanya mewarisi sebuah perusahaan. Ia telah menempa kembali jiwanya dalam api pengkhianatan. Kekuatan yang ia miliki sekarang bukanlah berasal dari tumpukan aset di bank, melainkan dari luka-luka yang telah sembuh menjadi bekas yang kuat. Aluna mengangkat cangkirnya, menghirup aroma kopi yang familiar. Ia tersenyum tipis. Fajar yang baru telah tiba, dan langit di hadapannya terbentang luas, cerah, dan tanpa batas. Ia siap menyambutnya.